Benteng Marlborough ini berdiri atas usulan seorang gubernur jenderalnya yang bernama Joseph Collet. Kenapa benteng ini dipindahkan ke Benteng Marlborough ini? Karena lebih dari separuh pasukan Inggris meninggal di benteng pertama, namanya Benteng York. Lebih dari separuh pasukan Inggris meninggal, makanya gubernur jenderalnya yang bernama Joseph Collet minta izin ke kerajaan Inggris untuk memindahkan ke posisi kita sekarang ini. Benteng Marlborough ini dibangun pada tahun 1714 sampai 1719, itu tahap pertama. Nah, tahap keduanya sampai 1741. Jadi perjalanan pembuatan benteng ini ada 2 tahap dan cukup lama, lebih dari 30 tahun. Berakhirnya pada tahun 1741. Spot-spot yang bagus. Hampir setiap sudut Benteng Marlborough ini sangat sempurna untuk diambil audiovisual atau apa. Malahan Benteng Marlborough ini sering dipakai untuk pre-wedding. Jadi untuk pengambilan sesi pemotretan itu banyak di sini, dan bikin video-video pendek pun banyak di sini. Perlu diketahui, Benteng Marlborough ini adalah satu-satunya peninggalan Inggris terbesar se-Asia Tenggara. Jadi Inggris cukup lama di Bengkulu ini, selama 137 tahun. Jadi makanya sangat penting bagi kebudayaan, karena satu-satunya keberadaan Eropa, Inggris pada umumnya cukup berpengaruh di Bengkulu ini. Dari segi bahasa itu cukup melekat. Di wilayah selatan kita itu masih menggunakan bahasa Inggris keseharian, seperti pengucapan kata school, blanket, pocket, ruler, ball, stum, stokes masih digunakan. Jadi makanya sangat penting untuk budaya kita. Tujuan Inggris datang ke Bengkulu, perlu diketahui, Inggris itu datang ke Bengkulu, mereka itu diundang untuk berdagang. Perlu digarisbawahi, Inggris datang ke Bengkulu diundang oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Bengkulu untuk berdagang. Pada tanggal 12 Juli 1685, Inggris mendarat di Bengkulu dengan membawa 8 pucuk meriam, tanda souvenir, tanda cenderamata untuk dimulainya berdagang. Jadi Inggris konsepnya datang untuk berdagang. Meriam yang ada di Benteng Marlborough ini ada 2 jenis. Satu Inggris itu berlogokan Rolls Royce atau Royal Crown. Kalau Belanda itu logonya VOC dengan logo daun atau love-nya itu ada tulisan VOC. Jadi di sini ada 2 jenis meriam. Benteng Marlborough ini kalau dari segi bentuknya seperti kura-kura, ya. Hampir rata-rata negara Eropa mengadopsi sistem pertahanan Prancis. Salah satunya yang dikenal dengan Sébastien Le Fred de Vauban. Jadi seorang insinyur arsitek
Prancis, hampir rata-rata negara Eropa memakai sistem Vauban. Dan juga bisa kita lihat ada sisi timur, barat, utara, selatan yang dikenal dengan bastion. Bastion itu sama dengan pertahanan. Ya, pertahanan timur, pertahanan barat, pertahanan selatan, dan pertahanan utara. Jadi hampir di dalam benteng ini komplit untuk pertahanannya. Nah, perlu diketahui juga benteng kita ini ada beberapa ruangan. Salah satunya ada sel militer dan juga ada barak pegawai EIC atau East Indian Company, dan juga ada barak untuk remaja, dan di samping kanan kita ini ada perkantoran dagang Inggris. Nah, semasa Inggris ini bangunan kantor ini bertingkat untuk perwira-perwira mereka yang sudah berkeluarga. Semasa pertukaran antara Bengkulu dengan Semenanjung Malaka, Sarawak, dan Brunei, benteng kita ini sempat terbengkalai, ditinggalkan begitu aja oleh Inggris menunggu kedatangan Belanda ke Bengkulu. Jadi cukup lama perpindahan antara Bengkulu dan Singapura atau Malaysia, itu memakan waktu 7 tahun.